Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Semangat siang. 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 Semangat siang. Siang, siang, siang. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa, tetap semangat, Allah lengkap. Oke, masih semangat Ibu ya. Walaupun siang, tapi tetap semangat. Semangat Pak? Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh teman kita Andre dipersilakan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, menyanyikan lagu wajib nasional yang judul yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita berdua ya. Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Bagus. Duduk yang rapi sudah, baju juga sudah. Jadi kita belajar fisika santai tapi pasti. Baik. Materi minggu yang lalu mengenai apa itu? Energi. Yang lain mengenai apa? Terus yang lain apa lagi? Gaya. Ada materi energi kinetik, ada mengenai usaha, ada mengenai gaya. Apa itu usaha? Gaya. Besarnya gaya dengan perpindahan posisi. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari usaha? Ada yang bisa menyebutkan contoh dari usaha? Contoh,
Ibu menarik kursi. Berpindah apa tidak? Tidak. Tidak. Contoh dari usaha apa bukan? Usaha. Sekarang ibu kembalikan. Ibu tarik kursi tersebut sekuat tenaga. Tapi kursinya tidak ada usaha atau tidak? Kenapa? Karena tidak bisa. Rumus dari usaha itu W sama dengan X dikali S, di mana usaha sama dengan gaya terhadap perpindahan suatu benda. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau menanya lagi, pernah yang melihat palu? Kenapa palu tersebut dibuat dari besi? Kenapa terbuat dari besi? Supaya kuat. Supaya kuat. Kuat untuk apa ini? Menumpuk batu, kayu dan lain-lain. Iya, bagus. Jadi, ada tidak hubungan antara palu atau martel dengan pelajaran fisika? Jadi, pelajaran fisika ini penuh dengan kehidupan sehari-hari. Tadi ada bilang mengenai energi. Nah, berarti makan. Kalau misalnya kita tidak makan, itu tidak akan menghasilkan energi. Berarti itu adalah kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya belajar fisika, jangan ada yang malas. Karena fisika itu memang sudah ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada yang berjalan dari rumah ke sekolah, ya kan? Ada yang berolahraga, ada yang mengantar perangku, ada yang menendang bola. Itu adalah contoh dari fisika. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan yaitu apa itu inflows. Lalu yang kedua apa? Ya, tujuannya di sini. Yang kedua yaitu ada menganalisis konsep hubungan momentum dan inflows. Lalu yang ketiga, menerapkan konsep momentum dan inflows dalam kehidupan sehari-hari. Kita menganalisis hubungan dari inflows dan momentum. Lalu yang ketiga ada juga menerapkan konsep momentum. Yang keempat ini yaitu dapat mempresentasikan dari kelompoknya. Nanti ada ibu bagi kelompok, setelah ibu bagi lalu ada LKPD. Jadi sebelum itu ibu beri rangsangan dulu kepada kalian. Apa sih sebenarnya inflows itu, ya kan? Ada ini dua gambar. Pertama ada bola voli. Lalu satu lagi ada bola kasti. Jika dijatuhkan dari ketinggian yang sama, kalau misalnya ketinggian sama kita angkat dari sini lah, ya kan? Bola kasti, bola voli kita jatuhkan dalam ketinggian yang sama. Tiba-tiba kaki ibu ada di bawah, ibu jatuhkan secara bersama-sama. Ketibaklah kaki ibu, ya kan? Kalau ketibak kaki ibu, yang mana lebih sakit? Bola kasti atau bola voli? Yang mana? Bola voli. Kenapa bola voli? Kenapa bisa bola voli lebih sakit? Tunjuk tangan, jangan jawab rame-rame. Tunjuk tangan. Kamu Andre Tarigan. Karena ukurannya lebih besar. Ukuran itu secara fisika apa? Itu massa benda. Jadi kalau misalnya kita jatuhkan bola voli ke kaki, maka lebih sakit bola voli. Karena massanya lebih besar. Lalu ada lagi. Ini gambar apa? Ya. Apa ini? Ada dua gambar. Yang pertama itu gambar anak-anak menendang bola. Satu lagi ada gambar
kan bapak-bapak main tenis ya. Oke. Ini adalah contoh dari apa? Kalau misalnya anak-anak menendang bola, ada bapak-bapak main tenis, butuh gaya apa tidak? Butuh. Kalau misalnya ibu menendang bola, bisa ibu berdiri saja menendang bola? Harus memiliki gaya. Gaya mana? Nah, tergantung. Ada yang menendang bola menggunakan tangan diangkat, ada yang menendang bola menggunakan kepala, ada yang menendang bola menggunakan dua kaki atau dada. Itu bermacam-macam kan? Membutuhkan waktu atau tidak? Membutuhkan waktu. Ini lagi ada contohnya. Ada gambar apa di situ? Sepeda, ada motor, ada mobil. Ya. Pernah tidak kalian di saat naik Honda atau motor menggunakan helm? Pernah lihat di dalam helm itu? Apa dalamnya? Iya, ada busa. Untuk apa gunanya busa itu? Supaya lebih nyaman. Supaya lebih nyaman. Yang lain, yang sana jangan masih tidur. Coba. Kenapa helm itu ada busanya di dalam tersebut? Kenapa? Bagus, sedikit. Supaya ketika jatuh tidak terasa Sakit. Ya. Ini ada contoh soal ya. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Di sini kita diketahui dulu. Diketahui apa saja? Massa dari ini ya. Massanya sebesar 1 ton. 1 ton ini diubah ke kilogram. Berarti 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Lalu ada P ini menyatakan apa dia? Kecepatan sama dengan 90 km per jam. Ini diubah menjadi meter per second. Kilometer diubah ke meter, lalu jam diubah ke second. Definisi dari M plus tadi apa rumusnya? PI sama dengan F dikali ayo semangat, udah kasih makan masuk itu. Semangat siang. Semangat siang. Lebih semangat lagi. Pelajaran fisika itu tidak boleh tunggu. Fisika itu asik. Oke. Diketahui apa di sini gayanya berapa? 48 Newton. Lalu ada apa lagi? Data T menyatakan apa itu? Bagus. Apa hubungan antara F dengan momentum? Ada hubungannya, yaitu ada. Pernah dengan hukum Newton kedua? Ada 3 hukum Newton. Hukum Newton ke-1 yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum Newton kedua yaitu X sama dengan M kali A. Ada hukum Newton yang ketiga
sebuah benda diam yang memiliki massa. Massanya berapa? 500 500 gram. gram. Gram berapa ya? Kecepatannya 25 meter per second. Berapa besar impuls tersebut? Jadi ditanya lagi impuls ini hubungan antara impuls dengan momentum. Lalu keduanya 25 kurang kedudukan 0,5 dikali 0 karena satunya nggak ada maka 0 ya. Maka nilai hasil akhirnya itu 12,5 meter per second. Sekarang ibu bagi kelompok ya, ibu bagi kelompok. Di sini ada permen. Diambil satu orang satu. Ambil permennya satu. Cepat dikit ambil. Lihat. Mana permen coba? Ke atas. Angkat tangan, tunjukkan permennya. Cari pasanganmu. Yang kis bertemu dengan kis, terus yang permen tarik dengan tangan. Ya. Ini ibu bagikan LKPD-nya. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Ya, di situ ada petunjuk LKPD. Coba kalian baca petunjuknya apa saja yang disuruh. Ada petunjuknya di situ. Yang pertama apa disuruh? Tulis nama kelompok, ya kan? Pada selembar kertas. Lalu diskusikan bersama kelompokmu permasalahan berikut, apa saja permasalahannya. Lalu setelah itu diskusikan. Untuk satu kelompok ambil perhatiannya di depan. Satu orang satu lagi dari kelompok yang lain. Ya, di sini ada dua balok ya, balok panjang dengan pendek. Perhatikan. Di sini apa kegunaannya? Yang kecil untuk landasan dari paku. Landasan dari paku. Jadi paku ini ditancapkan ke landasan tersebut. Apa yang disuruh ini dia LKPD-nya. Ini juga seperti itu cuma jadi 8 detik 8 detik. Oke, untuk selanjutnya menggunakan kita lagi sampai seterusnya baru berkumpul. Akan ada tabel di situ, pertama tabel itu, pertama tabel yang bagian nanti persentase artinya menit. Kelompoknya sudah. Sekarang tabel itu. Tabel. Ya, tabel.
dengan tubuh gerakan. Ya, jadi ini kita pakai. Lalu batu siku bulan. Ini dua tiga. Tadi ada 3 alat untuk kelompok paku. Nah, itu kan satu lagi. Nah, ini bunganya bukan yang tenang. Berapa waktunya? 3 detik. Udah. Udah belum? Udah ada yang siap? Udah ada yang siap belum? Udah ada? Nah. Apa nama kelompoknya tadi? Kelompok kacang. Oke, kelompok kacang boleh tampil ke depan. Boleh 4 orang terus ya. Kelompok 6. Apa hasil dari pengamatan dengan dari berat dan dari ringan yang menggunakan palu? Dari palu dari kalau dari balok kayu 6 detik 8 kalau dari botol 1 detik 353. Apakah terdapat hubungan antara jenis bahan yang digunakan waktu kota pemukul dengan palu berdasarkan percobaan yang saya lakukan? Iya, terdapat hubungan antara jenis bahan yang digunakan sebagai pemukul dengan waktu kota pemukul dengan palu. Kelompok yang lain diamati, nanti ditanyakan ya. Kelompok yang lain, perhatikan temannya di depan. Nanti akan berjawab yang lagi boleh ditanyakan. Nanti semua kelompok tampil ke depan. Ya, Ibu. Perhatikan ke depan. Gak usah ngomong-ngomong di situ. Bagaimanakah kaitan penggunaan jenis bahan pemukul dengan daya dihasilkan oleh pemukul kepada palu? Jelaskan. Semakin besar massa pemukul, maka daya yang dihasilkan pemukul juga semakin besar. Samakah besar daya yang dihasilkan untuk masing-masing pemukul palu besi, palu kayu, dan botol plastik? Jelaskan. Gaya yang dihasilkan masing-masing pemukul berbeda. Apakah yang didapatkan disimpulkan dari percobaan yang telah Anda lakukan? Bahan penancap palu memiliki pengaruh terhadap cepat atau lambatnya palu bisa menancap. Yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Jangan ditanyakan. Apakah Tunjuk tangan. apakah perbedaan Angkat tangan, nama saya Irfandi dari kelompok berapa? nama saya Irfani dari kelompok 1. Saya akan mempertanyakan apa perbedaan pemukulan payu dengan pemukulan kotak botol. Jika pemukulan palu, dia mempunyai lebih banyak gaya dan memiliki
kebanyakan beratnya. Jika bumi botol plastik, dia tidak mempunyai berat dan dia hanya bisa memukul dengan pelan, tapi akan menjadikan dia senancapnya. Intinya masa paling lebih besar daripada masa botol plastik. Ada yang lain? Kami dari kelompok Cisgiru ingin mempresentasikan hasil yang kami amati. Jelaskan pengertian impuls menurut pendapat kalian. Impuls berdaya definisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Jelaskan apakah benda yang dia memiliki momentum, mengapa tidak, karena di definisi dari momentum adalah suatu ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu gerak benda, sehingga benda yang memiliki momentum pasti memiliki. Apakah pendapat hubungan antara jenis bahan yang digunakan, waktu, kontak, pemukul dengan palu berdasarkan percobaan yang kalian lakukan? Ya, terdapat hubungan antara jenis bahan yang digunakan sebagai pemukul dengan waktu, kontak, pemukul dengan paku. Bagaimana kaitan penggunaan jenis bahan pemukul dengan gaya yang dihasilkan oleh pemukul kepada palu? Jelaskan. Semakin besar massa pemukul, maka yang dihasilkan oleh pemukul juga semakin besar. Samakah besar gaya? Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas di situ? Jelas. Berarti lebih besar massa menggunakan palu besi daripada botol plastik dengan balok. Botol plastik dengan balok mana lebih besar? Jadi melihat jenis barangnya mana yang lebih besar itu, maka besar momentum atau massa benda, maka semakin besar momentum yang diperoleh. Kalau sudah semuanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dari hasil percobaan, siapa yang dapat menyimpulkannya? Siapa namanya? Tunjuk tangan. Siapa namanya? Siapa? Cut Adinda ya. Cut Adinda. Apa yang dapat disimpulkan Cut Adinda? Ayo Cut Adinda. Cut Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan, saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Momentum merupakan ukuran kesulitan untuk memberhentikan suatu benda rumus. Momentum P, MP, P momentum rumus momentum P 2P.
tapi ada beberapa yang dapat dihitung. Tadi kan tujuan kita apa saja dapat menjelaskan pengertian dari momentum. Kedua, apa tujuannya tadi? Apa tujuannya? Dapat menganalisis mengenai momentum dan lalu yang ketiga itu dapat menerapkan momentum impuls ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apalagi dapat mempresentasikan. Berarti sekarang dapat kita simpulkan. Pertama, apa pengertian impuls dengan momentum? Momentum adalah P sama dengan M dikali P, yaitu massa benda dengan kecepatan benda. Dan impuls rumusnya tadi yaitu I sama dengan F dikali delta T. Lalu yang ketiga, apa dapat memformulasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja mengenai impuls dengan momentum? Ada bola, ada yang menokok palu dengan paku, ada yang iya. Ada apa lagi? Penerapan sehari-hari bola tenis dengan bola voli jika ditendang. Contohnya mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu mengenai impuls dan momentum pada pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas hukum kekekalan energi. Ya, untuk pertemuan selanjutnya diingat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Hukum kekekalan energi. Ya, itu untuk pertemuan selanjutnya. Kalau udah ibu masuk, ibu tagih itu hukum kekekalan energi. Kerjakan soal 1.2. Lihat nanti di lembar jawaban halaman 95. Oke. Hari ini kita akhiri. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, akhirnya alhamdulillah pertemuan kita hari ini cukup. Untuk selanjutnya diingat materi yang ibu kasih tahu tadi mengenai hukum kekekalan momentum. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah, dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.